Di poin atau serangan daripada mereka adalah hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar yang keluar dari antara tulang dada dan tulang sulbi, gitu kan? Betul. Bainis sulbi wat tara'ib. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah air mani itu yang terpancar memang keluarnya dari antara tulang sulbi dan tulang dada? Iya, itu yang ingin saya tahu dari Pak Dondi itu gimana kira-kira? Belum pernah dengar? Ya, belum. Baru tahu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa kembali dengan saya Donitan di channel Geraha Mu'alaf. Saat ini saya sedang berada di tempat yang sangat indah, yaitu di Gunung Bromo, Jawa Timur ya, daerah Probolinggo. Nah, saya kali ini akan ditemani oleh seorang ustadz bernama Ustadz Wafi, ya, yang mana Ustadz Wafi inilah yang menghubungkan kita dengan Kiai Haji Idrus Ramli beberapa waktu yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah Pak Dondi. Nah, kita sekarang sedang berada di Bromo ya, bisa dilihat di belakang kita. Sangat indah sekali. Ini adalah tempat yang sangat tepat ya kalau kita mutafakur ya. Alhamdulillah Ya, apalagi kalau pas di atas kawah ya. Ya. Nah, kali ini di sela-sela perjalanan kita menyempatkan waktu untuk memberikan kajian-kajian atau mungkin sharing ya. Saya sama Ustadz Wafi ini punya misi sebenarnya. Misinya gini, Ustadz Wafi ini adalah jebolan daripada Pondok Pesantren Sidogiri ya, betul ya. Nah, ilmu Islam Ustadz Wafi ini sudah sangat mumpuni. Nah, kami ingin bertukar ilmu gitu ya. Iya. Nah, saya ingin menyerap ilmu Islam dari Ustadz Wafi. Nanti juga mungkin saya bisa bagikan ilmu kristologi begitu ya. Siap. Karena kalau seorang ustadz atau seorang dai seperti Ustadz Wafi ini dengan ilmu Islam yang sudah sangat bagus, nanti kalau ditambah dengan ilmu kristologi, itu pendeta manapun lewat itu. Amin, amin, amin. Insya Allah. Ya, nah oke. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol mengenai dunia apologetika Islam dan Kristen. Oke. Ustadz Wafi kan baru saja nih mengikuti dunia apologet Islam Kristen ya. Ya. Memang di dalam dunia apologet itu kan kita saling mempertahankan argumen ya. Saling mempertahankan akidah ya kan, dengan mengedepankan argumen yang bisa menguatkan akidah kita sendiri, juga menyerang argumen daripada akidah mereka Ya. gitu kan. Nah, kira-kira menurut Ustadz Wafi nih yang baru-baru masuk ke dalam dunia apologet nih, mungkin kesannya bagaimana awal-awalnya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi selama ini Pak Dondi, kami di pesantren beberapa tahun memang pernah membaca sepintas tentang ilmu kristologi dan mau mengkaji lagi. Ternyata ilmu ini sangat penting. Ya. Yang mungkin sempat kita lupakan atau hanya kabar seperti angin yang lewat di pikiran kita. Ya. Tapi di Sidogiri sendiri dipelajari nggak kristologi? Ya, dipelajari. Ya, dipelajari, cuma tidak fokus seperti yang dikaji oleh Pak Dondi seperti itu. Oke. Iya. Karena gini, nggak usah kita ya. Dari zaman Rasulullah sendiri kan yang namanya apologetika itu kan sebenarnya sudah ada. Ya, betul. Bahkan boleh dibilang yang namanya dakwah kristologi itu kita boleh sebut sebagai dakwah tauhid. Dakwah akidah. Betul kan?
Betul. dakwah Tauhid. akidah atau dakwah tauhid. Rasulullah dan sahabat-sahabatnya ketika berhadapan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka juga mendakwahkan tauhid. Betul. Ya kan? Dengan menyanggah orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen, ya artinya kan mereka kan mengajak orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk bertauhid. Ya kan? Betul. Melalui ilmu kristologi gitu. Betul. Ya. Tetapi kita kadang-kadang memang salah kaprah. Kalau ilmu kristologi itu sebenarnya ilmu yang mempelajari tentang posisi atau ketuhanan Yesus di dalam kekristenan. Nah, yang kita Muslim harus pelajari ini adalah bagaimana menyanggah atau bagaimana membantah atau bagaimana mengkritik posisi dan ketuhanan Yesus di Kristen itu gitu loh, Mas. Ya. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita pakai untuk menyanggah atau membantah itu. Yang paling sering digunakan itu kan adalah di dalam hal teologis, ya kan? Dalam hal teologis ya itu biasalah ya, perang ayat gitu kan? Ya, perang ayat. Nah, yang kedua itu yang bisa kita pakai adalah dengan kritik teks, Mas. Nah, kalau dengan kritik teks biasanya kalau kita bisa membuktikan bahwa teks yang ada di dalam kitab suci mereka itu tidak otentik atau tidak asli atau disisipkan atau ditambahkan menurut kalangan mereka sendiri, itu jauh lebih mematikan gitu. Betul ya. Nah, kalau kita sudah bisa membuktikan bahwa kitab suci mereka itu ternyata tidak otentik atau tidak asli, otomatis secara akademis itu sudah tidak bisa dikatakan sebagai kitab suci, kan begitu? Iya. Nah, kalau misalnya kita berdebat teologis itu juga penting, teologis juga penting ya. Tetapi pada akhirnya nanti biasanya yang menjadi konklusi adalah lakum dinukum waliyadin. Nah, ini kepercayaan kamu, ini kepercayaan saya, sudah jalan masing-masing. Tetapi kalau dengan kritik teks, walaupun lakum dinukum waliyadin, tetapi kan ada sesuatu yang ditanamkan dalam pemahaman kita sebagai umat beragama bahwa oh ternyata ayat ini terbukti misalnya tidak otentik misalnya. Nah, itu kan jauh lebih gimana ya? Menggali kebenaran yang hakiki. Nah, gitu. Nah, kira-kira sekarang kalau Mas Bafi nih begitu terjun ke dunia kristologi, sudah sempat ketemu dengan mungkin apologet dari kalangan kekristenan, kesannya bagaimana? Ya, sejauh ini Pak Dondi yang kami temukan di dunia perdiskusian, perdebatan bersama saudara-saudara kita yang Kristen, mereka biasanya menyampaikan syubhat-syubhat, fitnah-fitnah kepada Islam yang sebenarnya mereka belum mendalami. Ya. Contoh. Waduh. Ya. Makasih. Oh, siap. Waduh, ini punya saya ini. Ini kalau termos, ini jadi kayak bayi termos ya. Ini mau kirim sesuatu, guys. Iya. Ini bawa berapa orang ini? Ini 1 liter ini, Pak. Oke, lanjut. Tadi gimana? Ya, seperti ungkapan-ungkapan kalangan non-muslim yang mengatakan bahwa Al-Quran sudah tidak asli lagi. Buktinya ada beberapa dialek yang dibakar oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Itu menunjukkan bahwa sangat mungkin terjadi distorsi dalam Al-Quran dan perubahan-perubahan. Karena dibakar cuma satu. Beda dengan kita masih banyak. Nah, itu yang disampaikan dari kalangan mereka. Ya, padahal itu adalah syubhat yang mungkin ketika kita kejar dalilnya sangat tidak ilmiah. Mengapa? Buktinya satu, Pak Dondi ya, yang sering dibawakan mereka ketika kita membahas tentang otentiknya Al-Quran, mereka sering mengatakan bahwa di dalam Mushaf Ubay bin Ka'ab itu ada 2 surat yang sanadnya masyhur tetapi tidak dimasukkan dalam Al-Quran. Namanya surat Al-Khul'u dan Al-Hifdhu. Lah, ini Ubay bin Ka'ab sudah mendapatkan validasi dari Rasulullah bahwa beliau bisa dijadikan rujukan Al-Quran. Di dalam mushaf beliau ada 2 surat yang sampai sekarang surat itu tidak ditulis. Nah, ini seakan-akan menjadi syubhat dan mereka merasa senang kayaknya seperti itu sih. Ya. Padahal ulama-ulama kita yang jauh lebih paham bahasa Arab, jauh lebih paham tentang sejarah Islam, mereka seperti Imam Suyuti. Imam Suyuti mengatakan di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran bahwa 2 surat yang ada pada mushaf Ubay bin Ka'ab itu sudah dinusakh. Ya, sudah dinusakh.
Kemudian dikuatkan oleh Al-Imam Asy-Syinkiti ya, di dalam kitab Al-Bayan ya. Kemudian ulama-ulama yang lain juga menjelaskan. Nah, jadi literasi seperti itu ketika disampaikan separuh-separuh seakan-akan benar. Padahal mereka tidak membaca seutuhnya, tidak membaca sejarah yang lengkap. Dan saat itu buktinya para sahabat, para ulama sampai sekarang nggak ada satupun yang membahas itu, Pak Dondi. Kok ini ada orang nongol-nongol yang sudah selesai dulu baru dibahas gitu loh. Enggak, biasanya begini. Biasanya permasalahan-permasalahan atau subat-subat yang disampaikan oleh mereka itu memang mereka tujukan kepada umat Islam yang mungkin dianggapnya awam, gitu. Nah, betul, yang betul, tidak bisa mendalami ilmu-ilmu seperti yang Ustaz Wafi pelajari di Sidogiri gitu ya. Jadi mereka mengharapkan dengan ilmu seperti itu mereka bisa mempengaruhi umat Islam yang awam itu untuk menjadi ragu gitu di dalam imannya. Mungkin sudah pernah dengar-dengar yang lain lah ya. Ya, seperti apa contohnya? Nah, gini, syubhat-syubhat itu yang ditujukan kepada Islam itu memang baru-baru ada, itu sebenarnya baru mungkin 1 abad belakangan ini aja, Mas. Nah, itu dibuat dan diciptakan oleh kalangan Orientalisme, ya, yang disebut dengan kalangan Orientalisme. Kalangan Orientalisme yang baru ada kira-kira baru 1 abad belakangan ini, mereka memang mempelajari, ya, mendalami Islam dan Quran. Tetapi bukan untuk mencari kebenarannya, tetapi untuk mencari kesalahannya, dengan tujuan untuk menghancurkan Islam dari dalam gitu, Mas. Ya, betul. Ya, itu memang tujuan mereka. Sampai mereka membuat sekolah, sampai ya akhirnya kita tahu sendirilah hasilnya bagaimana, sekarang kita tahu lah ya. Oke. Mungkin bagi para pemirsa yang tidak mendalami dunia apologet seperti ini mungkin ya tidak merasakan. Ya, betul. Paling-paling nanti teman-teman muslim itu kadang-kadang mungkin merasa kaget, ada orang Islam kok ngomongannya agak beda ya gitu. Ini ada orang Islam kok ngomongannya agak nyeleneh ya. Iya. Biasa begitu kan? Iya, betul. Itu sebenarnya adalah produk dari Orientalisme, Mas. Oke, sekarang kita mungkin bahas ya, Mas. Kita sharing nih dengan teman-teman nih. Mungkin apa yang nanti kita bahas Mas Wafi juga belum mengetahui. Nanti mungkin apa yang Mas Wafi sharing, mungkin saya juga belum mengetahui. Betul. Nah, kita saling sharing. Apa yang bisa kita sharing, kita berikan kepada para pemirsa, gitu ya. Siap. Oke. Yang paling sering digunakan oleh kalangan mereka itu untuk menyerang Quran dan Islam adalah contoh misalnya di surat Maryam ayat 28. Yang bahwa dikatakan bahwa Maryam adalah ukhta Harun gitu kan. Maryam saudara dari Harun, saudara perempuan gitu kan. Padahal jaraknya 1300 tahun. Berarti Quran tidak tahu atau salah begini. Ya, betul. Itu sudah tahu jawabannya kan? Ya, sudah. Udah ya. Bahwa di dalam adat istiadat orang Yahudi, mereka suka memanggil seseorang dengan nasab leluhurnya begitu. Ya. Gitu kan? Betul. Dan kebetulan memang Maryam, ibunda daripada Isa, memang dia adalah keturunan daripada Nabi Harun alaihissalam. Ya. Makanya kaumnya menyebut dia dengan sebutan leluhurnya gitu kan. Betul. Mereka kalangan kekristenan menganggap bahwa itu adalah kesalahan daripada Al-Qur'an. Itu sudah jelas ya. Itu udah gampang lah jawabannya. Pernah dengar yang di At-Thariq ayat 5 sampai 8? Coba mungkin Tatwafi bisa buka di aplikasi Quran mungkin. Itu juga salah satu tuduhan bahwa di dalam Quran ada kesalahan sains ya atau ilmiah gitu. Coba di At-Thariq ayat 5 sampai 8. Di situ kan terjemahannya yang saya ingat itu kan, hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Ya kan? Ya. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Betul, ya. Mani yang terpancar. Yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Tulang dada, ya. Itu sampai ayat ke-7 kan? Coba ayat ke-8. Nanti ayat ke-8-nya kita bisa bahas belakangan. Tetapi yang menjadi poin atau serangan daripada mereka adalah hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar yang keluar dari antara tulang dada dan tulang sulbi, gitu kan? Betul. Bainis sulbi wat tara'ib. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah air mani itu yang terpancar memang keluarnya dari antara tulang sulbi dan tulang dada?
Iya, itu yang ingin saya tahu dari Pak Dondi itu gimana kira-kira? Belum pernah dengar? Ya, belum. Baru Oh, tahu. Oke. Sekarang gini. Di situ kan di ayat keberapa itu kan ada kata di ayat ke-7 ya. Ya. Ada satu kata yakhruju kan? Yakhruju min baini sulbi. Yang keluar kan? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya yang keluar dari antara tulang dada dan tulang sulbi itu apanya? Manusianya atau air maninya? Begitu. Oh iya iya. Dikarenakan ada kalimat sebelumnya tuh apa? Dia atau manusia itu diciptakan dari air mani yang terpancar. Ya. Selanjutnya kalimat berikutnya yang keluar dari antara tulang dada dan tulang sulbi. Ya. Maka mereka menganggap bahwa yang keluar di situ adalah air maninya. Oh, dikira nyambung. Nyambung. Ah, iya. Nah, padahal yang dimaksud di ayat itu yang ke-7, yang kata yakhruju itu, Iya. yang keluar itu adalah manusianya. Oh, ya 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 ya. Sekarang kalau ibu mengandung bayi, Ya. bayi itu berada di rahim ibu. Ya. Pada saat dia sudah siap lahir, posisinya bayi itu adanya di mana? Kalau bukan di antara tulang sulbi dan tulang dada ibunya. Iya, ada di mana dong? Yang di antara itu kan? Iya, betul. Betul kan? Pasti. Jadi manusia dikeluarkan dari rahim ibunya yang pada saat masih di dalam kandungan itu bayi itu berada di antara tulang dada dan tulang sulbi ibunya. Ya, betul. Memang ada tafsir lain, Mas. Oh, Ada oke, tafsir oke. lain ya bahwa antara tulang dada dan tulang sulbi itu adalah memang kayak semacam air mani diciptakan di dalam tubuh laki-laki, sel telur diciptakan di dalam tubuh perempuan, akhirnya mereka bersatu gitu ya. Itu ada yang menafsir begitu. Iya. Tetapi kalau saya mengikuti pendapat atau tafsir yang mengatakan bahwa yang keluar dari antara tulang dada dan tulang sulbi itu adalah manusianya, Manusianya. bukan air maninya. Ya. Gitu. Nah, nanti saya bisa buktikan beberapa ayat, contoh ayat yang menggunakan kata yang sama dari kata dasar yakhruju. Ya. Itu semuanya mengatakan yang dikeluarkan itu adalah manusianya Oke. atau bayinya. Nah, kita sama-sama cek ya Mas ya, supaya pemirsa juga nggak penasaran ya. Saya berikan contohnya ya, Ya, ayatnya. jadi ilmu baru bagi kita ini. Nah, di situ gini nggak diajarin. Ya mungkin diajari tapi waktu itu saya tidak masuk Oh, mungkin ya. gitu. Saya tidur Iya, mungkin. iya, iya. Oke, coba bisa dibuka di ayat Al-Maidah ayat 22 coba. Al-Maidah. Oke. Ya. Qalu ya Musa ini. Ya, terus Inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Ya, ada dua kata yakhruju di situ ya. Ya, betul. Oke, sekarang terjemahannya. Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Sebentar, sebelum mereka keluar darinya. Ya, Keluar, siapa yang keluar? Mereka kan? mereka, betul. Mereka ini apa? Manusia kan? Manusia. Berikutnya, Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk. jika mereka keluar, mereka nih manusia kan? Manusia. Keluar kan? Ya, Keluar ini ya pakai kata yakhruju kan? ya betul. Oke. Berikutnya Al-Maidah ayat 37. Al-Maidah 37. Oke. Yuriduna ayyakhruju minan nari wa ma hum bi kharijina minha wa lahum adzabun muqim. Ya, Mereka ingin keluar dari neraka. mereka manusia kan? Ya iya, Pak. Pasti manusia ini. Jadi yang keluar ini manusia kan? Manusia. Tadi di Al-Maidah 22 mereka keluar manusia. Manusia juga. Al-Maidah 37 mereka ingin keluar. Mereka ini manusia kan? Keluar, ya Manusia. ruju kan? Ya, betul. Manusia ya. Oke. Terus di Al-Maidah di Al-Hajj ayat 22, Mas. Oke. Al-Hajj 22. Kullama aradu ayakhruju minha min ghammin nu'idu fiha wa dzuqu adzabal hariq. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Mereka lagi kan? Mereka lagi. Manusia ya. Manusia lagi. Oke. Udah berapa tuh? 3. 3. Oke, sekarang As-Sajdah ayat 20. Sajdah 20. Oke.
Fa ammal ladzi fasaqu fa ma'wahum nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Dan adapun orang-orang yang fasik, orang-orang berarti ya, kafir, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Ya. Ya kafir di sini maksudnya. Setiap kali mereka hendak keluar darinya. Mereka hendak keluar. Keluar lagi. Mereka manusia kan? Manusia. Keluar yakhruju kan? Yakhruju. 4 ya? 4. Nah, oke, tambah satu lagi. Di Al-Hasyr ayat 2. Al-Hasyr ayat 2. Ayat 2. Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr ma dhanantum ay yakhruju wa yakhruju lagi wa dhannu annahum mani'a tuhum husunuhum minallah fa atahumullah min haitsu lam yahtasibu. Terus mana? Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir, mengeluarkan orang-orang. Ya, manusia kan? Manusia. Yakhruju orang-orang. Betul. Manusia kan? Manusia lagi. Oke, udah 5 ya? 5. Kemudian di Al-Qamar ayat 7. Al-Qamar 7. Oh, banyak ayatnya ini, Pak. Nah, makanya ya, supaya menguatkan pendapat yang saya ikuti bahwa yang dimaksud yakhruju di situ yang dikeluarkan adalah manusianya, bukan air maninya gitu. Betul. Ya. Al-Qamar ayat 7. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdad. Yakhrujuna kan? Ya, yakhrujuna. Nah. Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan. Mereka keluar. Mereka manusia keluar yakhruju kan? Yakhruju lagi, Pak. Berapa tuh? 6. 6 sudah, Pak. 5. Al-Maidah 22, Al-Maidah 37, Al-Hajj 22, Al-Sajdah 20, Al-Qamar 7. Al-Hasyr 2 udah tadi ya. Sekarang Al-Hasyr yang ayat 12. Al-Hasyr. Ini yang ke-7 berarti ini. Al-Hasyr ayat 12. Oke. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahu. Sungguh jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Nah, tidak akan keluar bersama mereka. Mereka manusia keluar yakhruju. Ya, kan? Betul. Itu ayat 12 ya. Ya, sekarang Al-Baqarah ayat 257. 2 ayat setelah ayat kursi. Masya Allah. 25. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Ya, maaf teman ya, kami lagi ini pilek ini kan. Dingin ya? Dingin. Ya. Nah, at-taghut yukhrijunahum. Ya, ini yakhruju lagi ya. At-taghut walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum. Dan orang-orang yang kafir pelindung-pelindungnya dan adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Ya, oke. Ada 2 kata yakhruju, kata dasarnya yang menjadi yukhrijuhum dan yukhrijunahum. Ya, betul. Mengeluarkan gitu kan. Yang dikeluarkan itu adalah mereka, manusia lagi. Manusia lagi kawan ya. Oke, ada berapa tadi? Berarti udah 8 berarti sama Baqarah ya. Ada 8 ayat yang sudah saya tunjukkan bahwa kata yakhruju itu menggunakan yang dimaksud yang keluar itu adalah manusianya. Iya, betul. Entah itu mereka, entah itu bayi, entah itu manusia. Iya. Jadi di dalam at-Tariq yang ayat ke-7 itu kata yakhruju itu yang keluar dari antara tulang dada dan tulang sulbi, yang dimaksud keluar itu adalah manusianya. Buktinya tadi sudah ada 8 ayat yang saya berikan. Sekarang kita lihat lagi pembuktian yang final itu ada di ayat 8-nya. Ayat 8. At-Tariq ayat 8. Ya. Ayat 8. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya. Ya. Hidup setelah mati. Ya. Yang dikembalikan apa? Manusia. Manusia kan? Manusia. Bukan air mani kan? Oh, bukan. Nah, mana ada. Jadi di ayat ke-8 ini menunjukkan bahwa yang dikembalikan adalah manusianya. Nah, betul. Ya. Jadi yang di ayat 7-nya juga yang dikeluarkan manusianya. Nyambung nggak? Nyambung banget. Bener kan? Betul. Jadi Allah mengatakan Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar.
kemudian manusia itu dikeluarkan dari antara tulang dada dan tulang sulbi, Betul. ya. Dan Allah juga berkuasa untuk mengembalikannya, yaitu artinya hidup setelah mati. Ya, betul. Begitu kan? Artinya nyambung kalau dari ayat 5 sampai ayat 8. Jadi di mana salah ilmiahnya gitu? Ya, Nah. kita membuktikan Anda menentang kitab kita jawab dengan kitab kita di sini. Nah, gitu. Jadi kalau di dalam apologet Islamologi ya, kita nih yang di dalam Islam, kita mendapat serangan, kita bisa menjawab dari Al-Qur'an. Betul. Gitu ya. Nah, itu belum pernah dengar itu ya? Iya, baru sekali ini. Baru ya. Oke. Itu boleh dicatat ya, para pemirsa juga boleh catat. Nanti memang itu adalah salah satu yang digunakan untuk menyerang Quran dan Islam. Jadi kita sekarang sudah bisa membuktikan bahwa tidak ada kesalahan sains di dalam Quran. Iya, betul. Bahkan ayat-ayat yang di dalam Quran yang lain yang berhubungan dengan sains itu semua malah baru dibuktikan baru pada dalam waktu 1 atau 2 abad belakangan ini. Dan yang membuktikan adalah orang-orang di luar Islam. Iya, betul. Embriologi, terus kemudian astronomi atau astrologi, kemudian geologi, banyak ilmu yang ternyata membenarkan apa yang ada di dalam Quran. Nah, sudah sering dengar kan? Iya, sering dengar. Misalnya teori Big Bang, adanya kapan? Paling baru beberapa puluh tahun yang lalu. Iya. Teori Big Bang yang sekarang dipercayai bahwa itu adalah yang menentukan awal mulanya terjadi atau terciptanya alam semesta. Iya. Di Quran sudah ada. Iya, betul. Sudah disebutkan gitu. Bahwa pada awalnya kami jadikan langit dan bumi itu bersatu, kemudian kami pisahkan keduanya. Iya. Iya kan? Itu kan Big Bang. Big Bang. Yang namanya satu kemudian dipisahkan. Nah, itu artinya apa? Artinya bahwa 1400 tahun yang lalu Allah sudah menyampaikan itu melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu mungkin orang-orang yang mendengar juga mungkin pada belum tahu gitu. Iya. Maksudnya apa? Langit dan bumi tadinya satu terus dipisahkan menjadi 2 gitu. Iya. Baru 50 tahun yang lalu mungkin orang-orang yang non-Islam malah mengatakan ada yang namanya alam semesta adalah Big Bang gitu loh. Iya. Nah, gitu ya. Kemudian yang lain juga ada embriologi. Mungkin kita sudah mungkin sama dengan panjang. itu, Pak ya. Dulu di Islam sudah dikabarkan bahwa ada mukjizat Nabi Sulaiman yang bisa membawa kerajaan hanya dengan 1 menit. Ya. Sekarang kan mulai kita sadari bahwa ketika kita naik pesawat, nah secara tidak langsung mungkin menurut kita dulu itu mustahil. Padahal dalam Al-Quran itu ya biasalah seperti itu. Gunung nih di belakang kita nih. Ya. Dikatakan di dalam Al-Quran apa? Gunung-gunung mempunyai apa? Sebagai apa? Pasak bumi. Ya. Kalau namanya pasak berarti kalau ada yang keluar berarti dalamnya juga pasti ada tonggaknya gitu. Ya, ada seperti kayak semacam paku ditancapkan ke bumi kan? Betul. Ini bumi ada pasaknya. Seorang geolog namanya Frank Press. Ya. Kira-kira beberapa waktu yang lalu lah, udah cukup lama. Dia bisa membuktikan bahwa ternyata Gunung Everest yang tingginya kurang lebih 8.800 meter di atas permukaan laut, pasak yang ke dalam bumi itu ternyata dalamnya kurang lebih 125 km. Bayangkan, atasnya 8,8 km, bawahnya 125 km. Itu memang benar-benar sebagai pasak gitu. Itulah ayat-ayat yang ada di dalam Quran yang berhubungan dengan sains, yang baru terbukti belakangan ini aja. Nah, jadi kalau ada yang mempertanyakan Quran mempunyai kesalahan sains dengan mengatakan air mani keluar dari antara tulang dada dan tulang sulbi, belajar dulu lah ya gitu. Ya, mengkaji dulu bijaksana gitu. Ngopi dulu. Ya, saya mau ngambil tisu dulu, Pak. Ngambil tisu. Pilek dia. Iya nih gerimis nih. Pilek. Apa pindah lagi? Ya udah. Udah di apa namanya? Oke, kita pindah lokasi aja. Duh. Aduh, pilek, Pak. Masya Allah. Pindah lokasi. Monggo. Yuk. Sudah selesai. Udah, nanti sambung lagi. Oh, siap.
lagi ada di Gunung Probolinggo adalah Bromo. Gunung Probolinggo. Di daerah Bromo. Adalah Bromo. Jadi ini yang di mana kok? Gunung Bromo. Di daerah Probolinggo. Ya udah ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saat ini saya sedang berada di Gunung Bromo, Jawa Timur. Ya, kita jalan-jalan sambil berdakwah. Nantikan kajian-kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tamunya siapa sekarang kok? Wabarakatuh. Ini nggak dibilangin tamu ya. Nanti nongol baru kita kenalin. Baik, nah kita lanjut lagi. Sekarang kita ganti wallpaper ya. Iya. Ganti wallpaper. Ganti wallpaper. Ganti wallpaper. Nah, tadi kita udah bicarakan mengenai tuduhan yang apa namanya, akar katanya adalah yakhruju ya. Ya, jadi betul, Pak. menurut Ustaz Wafi tadi udah cukup jelas ya penjelasannya. Sangat gitu ya. jelas. Hah? Kebanyakan ayatnya itu. Kebanyakan biar puas gitu maksudnya. Oh iya, siap. Nah, terus kira-kira kalau dari Ustaz Wafi sebelum saya tambahin mungkin apa lagi yang biasa dijadikan syubhat gitu. Nah, kemarin kita sempat diskusi dengan beberapa kalangan non-muslim dengan judul agama siapa yang menyembah manusia. Itu judulnya. Nah, mereka membawakan literasi-literasi di dalam Islam yang seakan-akan itu menunjukkan Allah adalah manusia. Seperti Allah mempunyai betis, Allah memiliki wajah, dan lain sebagainya. Nah, tapi ada juga yang ya dari kalangan muslim ya. Ya memang benar Allah memiliki wajah benar. Allah memiliki betis ya benar. Tetapi betis dan wajah Allah kan tidak akan serupa atau sama dengan makhluknya begitu. Jangan menggambarkan wajah Allah seperti wajah manusia kan gitu. nah, Jangan menggambarkan betis Allah seperti betis manusia, ya kan? jadi para ulama, Mas Dondi, dalam memahami teks mutasyabihat itu ada dibagi menjadi dua. Ada istilahnya ulama salaf, ada ulama kholaf. Nah, ada ulama yang memakai metode tafwid. Nah, yang dijelaskan Mas Dondi itu tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Contoh dalam surah Toha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah istiwa. Istiwa yang bagaimana? Kita nggak tahu. Nggak berani ngasih makna. Kenapa? Hanya Allah yang tahu. Ada kalanya ulama yang mentakwil. Maksudnya Allah menguasai arsy. Kenapa ulama ini mentakwil? Yang pertama, agar tidak bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai', bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Kemudian yang kedua, kita kalau lihat kamus dalam bahasa Arab, kata istiwa, yadun itu bukan memiliki satu makna. Kenapa kok memilih yang tangan? Kenapa kok memilih yang bersemayam? Padahal maknanya banyak. Lah, itulah salah satu cara-cara para ulama memahami teks-teks mutasyabihat yang ada di dalam Al-Quran. Masya Allah. Nah, jawaban yang begini ya, yang bisa disebut sebagai jawaban yang ilmiah dan akademis gitu ya. Jadi tidak hanya berdasarkan asumsi pribadi. Nah, tadi ngomong-ngomong mengenai kamus bahasa Arab, kan kita semua juga tahu ya kalau di dalam bahasa Arab itu kan satu kata tuh maknanya bisa banyak sekali. Ya, betul. Ya kan? Begitu juga satu kata itu juga artinya bisa berbeda-beda tergantung dari siapa yang melakukan. Nah, betul. Betul kan? Bisa. Begitu juga nanti ada yang lain misalnya mengenai kata ganti dan sebagainya. Ya. Nah, pernah dengar kan yang syubhat dari sebelah itu bahwa yang mengatakan bahwa Allah berdoa atas Muhammad. Di Al-Ahzab innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Mereka yang karena mungkin mereka nggak tahu, mereka mengatakan bahwa yusoluna itu akar katanya adalah sholat. Sholat artinya adalah doa katanya. Doa. Kasihan sebenarnya. Iya. Tapi nggak apa-apa ya, kita harus jelaskan hal-hal seperti ini supaya para pemirsa juga bisa memiliki amunisi gitu ya. Jadi kalau melihat atau menemukan syubhat-syubhat yang seperti ini, para pemirsa bisa langsung menjawab. Nah, itu sebenarnya kan mudah sebenarnya ya. Sangat mudah, Pak. Sangat mudah kalau yang sudah tahu. Ya, yang sudah belajar gitu. Kita lihat juga bahwa kenapa kok di ayat itu kata sholawat kok tidak diterjemahkan menjadi kata berdoa. Ya kan? Apakah hanya karena sholawat akar katanya adalah sholat yang artinya doa, terus mereka
mereka berpikir bahwa oh ini Allah berdoa gitu. Kalau Allah yang Maha Kuasa, kenapa Allah berdoa? Allah berdoa kepada siapa gitu. Nah, itu adalah suatu hal yang sebenarnya sangat-sangat naif kalau saya bilang ya. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa satu kata di dalam bahasa Arab itu artinya bisa berbeda tergantung dari siapa yang melakukan, kan begitu. Nah, konteksnya gitu. Ya. Nah, jadi kalau yang bersolawat itu Allah, artinya Allah itu melimpahkan rahmat. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu bless atau praise. Ya, bless itu merahmati, praise itu memuji gitu. Kalau malaikat yang bersolawat, artinya malaikat memohonkan ampunan bagi Nabi Muhammad SAW. Kalau manusia yang bersolawat, artinya manusia berdoa mohon ampunan untuk Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya begitulah ya. Nah, ketiga arti tersebut itu kadang-kadang suka disamakan dengan pelakunya yang di ayat itu gitu loh. Ya, betul. Nah, mungkin Wafi ada yang mau tambahkan? Ya, jadi di dalam agama Islam, di dalam ilmu-ilmu contohnya seperti ilmu usul fikih yang menggali suatu hukum yang itu sudah dibahas oleh semua para ulama, dan para ulama sepakat bahwa usul fikih adalah termasuk metode untuk menggali hukum yang baik ya, yang pasti benar. Nah, kemudian di dalam usul fikih itu disebutkan ketika kita menyuruh kepada bawahan, itu namanya perintah, amar bahasa Arabnya. Ketika kita menyuruh kepada orang yang derajatnya sama dengan kita, itu disebut dengan iltimas. Bahasa Arabnya lain lagi gitu. Kalau kita ke atas, itu namanya doa. Kita kepada Allah bukan nyuruh Allah, bukan perintah. Bukan ya Allah saya minta rezeki, bukan nyuruh-nyuruh ini, tapi artinya doa. Nah, itulah luasnya bahasa Arab. Maka ketika pemahaman para ulama itu ada yang tidak benar, kalau ulama tidak benar, lagi kita. Beliau sudah pakar dalam segala hal di bidang keislaman. Nah, saya tutup lagi gini. Kalau mereka mengatakan bahwa Allah berdoa, terus lantas Allah berdoa kepada siapa? Dari mana mereka menggunakan kata berdoa untuk Allah gitu kan? Nah, Quran kan sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa-bahasa lain, termasuk ke dalam bahasa Inggris. Dari sekian puluh terjemahan Quran ya ke dalam bahasa Inggris, semuanya menggunakan kalau nggak kata bless, kata praise. Ya, bless itu BLESS, praise itu PRAISE ya, bukan pray ya. Kalau pray itu PRAY. PRAY itu artinya berdoa. Kalau praise itu artinya memuji. Ya, bedakan praise dengan pray. Nah, di semua terjemahan Quran dalam bahasa Inggris, ayat itu ya pada saat ada kata yusoluna itu, di semuanya diterjemahkan kalau nggak bless ya praise gitu. Hanya ada satu terjemahan Quran dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan oleh seorang orientalis bernama E.H. Palmer. E.H. Palmer. E-nya tuh Edward kalau nggak salah. Edward H. Palmer. Hanya saya lupa apalah. Siapa dia, Pak? Itu seorang orientalis. Seperti tadi kita bicara di tempat yang lain. Orientalis itu kan gerakan yang memang mempelajari Islam, tetapi bukan untuk mencari kebenaran Islam, tapi untuk merusak Islam dari dalam. Ya, gitu ya. Padahal, oke lah, saya tidak mengatakan semua orang yang ada di dalam orientalis itu jahat dalam arti jahat yang sebenar-benarnya, bukan. Ada juga orang orientalis yang masih jujur. Oh, dalam riwayat jujur gitu? Masih ada yang riwayat jujur. Yang saya catat ada 5 penerjemah yang berasal dari orientalis yang menerjemahkan ayat itu, yang 4 menggunakan kata praise. Hanya 1 yang menggunakan kata pray. Saya nggak tahu yang E.H. Palmer ini apa dia kurang paham bahasa Arab, atau memang ada maksud dan tujuan tertentu, saya nggak tahu. Tetapi dari semua terjemahan Quran yang dalam bahasa Inggris, ayat Al-Azab ya, ayat ke-56 itu, kata yusoluna yang menerjemahkan berdoa atau pray itu hanya E.H. Palmer aja. Nah, makanya kalau ada yang memberikan tuduhan bahwa Allah bersolawat itu artinya Allah berdoa, nah tolong tunjukkan terjemahan bahasa Inggris yang menggunakan kata pray selain daripada E.H. Palmer, silahkan. Kalau bisa yang dari kalangan
Muslim yang menerjemahkan gitu. Ya. Ya, tidak akan ada. Bahkan di dalam terjemahan bahasa Indonesia sendiri, Allah bersolawat itu tidak diterjemahkan kan? Iya. Kata solawat sendiri itu tidak diterjemahkan loh. Tetap menggunakan kata solawat. Kenapa? Ya karena yang pertama Pak Dondi, arti solawat itu banyak. Ya, itu dia. Dan Indonesia itu terlalu sempit untuk memaknai solawat. Iya, iya. Karena bahasa Arab contohnya goroba. Nah, Goroba ini kalau kita ambil dalam contoh-contoh ilmu nahwu artinya memukul. Kalau kita ambil dalam ilmu matematika bahasa Arab artinya perkalian. Kalau di dalam Al-Qur'an doroballahu mathala, itu artinya menjadikan. nah, lain lagi. Lain lagi. Jauh itu gak ada kolerasinya. Ya, benar. Nah, jadi begitu ya. Jadi sebelum melemparkan syubhat-syubhat seharusnya atau sebaiknya mempelajari dulu gitu ya. Ya. Kaidah-kaidah di dalam bahasa Arab gitu. Ya. Supaya syubhatnya tidak seperti ungkapan Tidak ilmiah gitu ya. Iya, maksudnya selain tidak ilmiah juga akhirnya jadi balik kepada dirinya sendiri gitu. Iya, seperti bumerang akhirnya. Memalukan dirinya sendiri gitu. Iya. Ya, gitu ya. Jadi tadi kita sudah bahas apa tadi mengenai yahruju, kemudian sekarang baru sholawat, kemudian ada lagi tadi yang apa namanya, yang apa tadi, betis. Betis Allah, wajah Allah itu. Ya. Apalagi ada yang mau di Nah, sebentar. Ya. Sebelum kita apa namanya move on nih. Kalau mereka mengatakan Allah berdoa kepada siapa, kita kembalikan ke Bible. Ya. Ya. Kan mereka menganggap Yesus sebagai Tuhan. Ya. Ya kan? Tuhan yang dianggap mereka Tuhan itu malam sebelum mereka disalib, itu Tuhan mereka tuh berada di Taman Getsemani berdoa semalam-malaman kepada Allah tulisannya. Oke. Jadi Tuhan berdoa kepada Allah begitu. Iya. Masuk akal nggak? Nah, Baitullah rumah Allah gitu. Ya. Jadi di Bible sendiri malah diceritakan Yesus berdoa semalam-malaman kepada Allah gitu tulisannya. Iya. Ya, Tuhan berdoa kepada Allah. Jawab sendiri lah ya. Iya. Jadi ternyata kitab Bible itu juga mengajari majas, cuma mereka ada Oh, banyak. rasanya. Banyak. Gini, sorry sini. Bible kan ada dua bagian. Oke. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ya. Oke. Perjanjian Lama ini sebenarnya kan miliknya umat Yahudi. Oke. Ya. Betul. Ini yang dianggap sebagai Taurat oleh mereka. Ya. Baik oleh orang Yahudi maupun oleh orang Kristen. Yang dianggap sebagai Taurat. Tetapi apakah Taurat yang mereka anggap itu sama dengan Taurat yang dimaksud di Quran? Tidak. Ya. Ya. Jadi yang di Quran yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil itu bukan Bible, bukan Bible-nya Yahudi, bukan Bible-nya Kristen dalam bentuk sekarang. Ya, betul. Bukan, betul. itu tolong jangan disalahpahami ya. Ya, betul. Baik Taurat, baik Zabur, baik Injil. Kalau Zabur itu di dalam Bible mereka tuh disebut Mazmur. Oh, Mazmur itu Zabur. Iya. Kalau Injil yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oh, banyak sekali. 4, hanya 4 Ya. sebenarnya. Tetapi kadang-kadang masyarakat umum, bahkan dari kalangan Islam pun menganggap bahwa Bible-nya Kristen itu Injil gitu. Oh. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Injil adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi kita Nabi Isa alaihissalam Ya, betul. untuk Bani Israel pada zaman itu. Ya. Betul kan? Sedangkan gospel yang dimaksud di dalam Bible itu adalah tulisan dari orang-orang yang tidak diketahui siapa yang nulis. Nah, gak ada sanadnya, Pak ya. Boro-boro sanad gitu. Pengakuan dari namanya siapa yang nulis juga nggak ada gitu. Jadi boro-boro sanad sampai kepada Yesus gitu nggak ada. Ya. Yang nulis siapa juga nggak ketahuan gitu. Ya, Dan betul. pengakuan itu datangnya bukan dari siapa-siapa melainkan dari kalangan mereka sendiri. Entah itu dari perwakilan gereja-gereja, entah itu dari ahli-ahli perjanjian baru. Mereka sudah menyatakan seperti itu malah. Bahwa yang menulis itu adalah orang-orang yang tidak diketahui namanya, yang bukan saksi mata gitu. Nah, tadi berkenaan dengan yang tadi ayat-ayat majas yang Ustaz Wafi bilang. Di dalam Perjanjian Lama yang merupakan tulisan daripada orang-orang Yahudi itu juga banyak sekali ayat-ayat yang menggunakan istilahnya apa? Majasi atau apa? Alegoris. Nah, alegoris. Nah, alegoris itu kan kiasan. Metaforis gitulah. Ya. Itu yang kita kenal di dalam Quran juga banyak. Banyak sekali. Ayat-ayat yang tadi disebut misalnya betis Allah dan segala macam. Itu di dalam Perjanjian Lama itu banyak.
digambarkan nih, Tuhan punya bulu paha. Punya bulu paha. Tuhan kelihatan punggungnya. Iya. Tuhan berjalan di Taman Eden, kedengaran suaranya. Oke. Kayak dongeng berarti ya. Nah, oke, itu adalah bahasa ya, bahasa daripada kaum Yahudi yang menggambarkan Tuhan mereka dengan bahasa alegoris atau bahasa majasi gitulah. Iya. Ya, atau bahasa kiasan atau metaforis gitu. Artinya bukan semerta-merta benar-benar Tuhan punya bulu paha gitu, bukan gitu ya. Kita juga paham itu gitu. Kita juga paham. Makanya kita tidak, terutama dari kami dari Yayasan Pembina Mualaf, kita tidak membuat hal seperti itu menjadi bahan olok-olokan, tidak. Karena kami paham itu adalah kalimat-kalimat majasi. Iya. Sama dengan di dalam Quran juga banyak kalimat-kalimat seperti itu. Nah, jadi kalau tadi Ustadz Bafi bilang bahwa di Bible banyak kalimat-kalimat majasi, itu kebanyakan hanya di Perjanjian Lama. Iya, rata-rata di Perjanjian Lama. Perjanjian Baru nggak ada. Hampir nggak ada. Gitu. Iya. Ya. Jadi saya saat membaca kitab Mas Dondi ya, karya Imam Ghazali, Ya. yang bernama kitab tentang Nabi Isa, ketuhanan Nabi Isa yang ada di dalam kitab Injil. Ar-Raddul Jamil li ilahiyati Isa bi Sorihil Injil. Itu kitab karya Imam Ghazali. Imam Ghazali dulu nulisnya udah kan kata Injil ya. Iya. Itu sudah Injil itu. Jadi Sayang ya. iya, sebenarnya bukan, karena Imam Ghazali itu gini, Mas Brady. Teori ulama kita kan kami sampaikan kemarin itu istilahnya mukobaboh. Ya. Memakai rujukan mereka seakan-akan mendukung, padahal itu maksudnya mengkritik. Ya, jadi Imam Ghazali meminjam nama itu dari mereka dulu lah. Yang pada aslinya di dalam kitab itu Imam Ghazali contohnya seperti Yuhana. Yuhana bahasa Arabnya, kalau bahasa Yohanes ya, kalau bahasa kita Yohanes 10:30 sampai 36 itu menceritakan kalau Nabi Isa ketika mengatakan aku dan Bapak satu, langsung mau dirajam itu sama orang Yahudi. Kemudian Nabi Isa gak terima, loh saya kan sudah mengajarkan beberapa amal baik, ngapain kamu merajam aku? Ternyata orang Yahudi menjawab, bukan karena itu, tapi karena kamu tadi seakan-akan kayak Tuhan, menyetarakan. Kamu dan Tuhan satu katanya. Nah, ironisnya jawaban Nabi Isa saat itu bukan begini. Loh, kan memang iya, aku firmannya, gak gitu. Ternyata bilang, bukankah di Taurat kamu juga disebutkan pimpinan-pimpinan itu adalah Tuhan, ilahi. Itu di Mazmur 82 ayat 6. Oh, juga disebutkan di sana. Mereka juga disebut Allah. Nah, Allahnya tapi pakai huruf kecil semua ya. Itu Elohim lah gitu. Elohim. Nah, berarti kan Nabi Isa memberikan majas. Kalau perkataannya dengan Bapak satu, bukan berarti dia ada Tuhan. Tapi sebagaimana di kitab Taurat. Musa sendiri juga disebut Elohim. Lah itu pada waktu diutus ke Firaun. Nah, tetapi itu kan digunakan oleh teman-teman kita di dalam kekristenan sebagai dalil bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya itu. Karena Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, maka itulah Yesus Tuhan gitu kan? Ya. Mereka mungkin lupa baca atau belum baca atau gimana? Bahwa di Yohanes 17 ayat 21 kalau nggak salah, Yesus berdoa supaya murid-muridnya juga menjadi satu dengan Yesus, sama ya, huruf besarnya, sama seperti Yesus dengan Bapa. Ya. Di Keluaran kayaknya itu ya? Enggak, di Yohanes 17. Yohanes 17. Yohanes 17 berapa ya? 21, 22, 23 kalau nggak salah. Sebentar. Iya. Ini supaya nggak salah. Itu juga dibantah oleh Imam Ghazali itu dalam kitab itu. Nah ini Yohanes 17 ayat 21 atau dari 20 lah. Ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Lah, mengutus. Ya, siap. Ya. Jadi apa? Yesus juga mendoakan murid-muridnya supaya satu dengan Yesus, sama seperti Yesus satu dengan Bapa. Satu tujuan maksudnya. Satu tujuan. Nah, Yohanes 10:30 itu sebenarnya konteksnya waktu Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu adalah Yesus telah melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa ya untuk Bani Israel. Artinya dia sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan kehendak
yang mengutus dia yang gitu. mengutus dia, ya. Artinya kalau aku dan Bapak adalah satu, itu satu dalam tujuan, itu masuk konteksnya. Masuk Ya, konteksnya. baca di ayat-ayat sebelumnya, sebelum ayat 30. Nah, tetapi ya begitulah, kadang-kadang memang ayat-ayat yang mereka pakai itu sepertinya meyakinkan. Ya, sepertinya. Sepertinya. Tetapi pada waktu kita kembalikan ke mereka dengan menggunakan konteks yang ada di dalam perikop, nah mereka kadang suka lari. Lari kemana-mana. Begitu juga nanti pada waktu kita memberikan 1-2 ayat, mereka akan bilang jangan cherry picking. Lah, betul. Ya. Tetapi pada Ya. waktu kita berikan konteks, mereka lari. Nah, Mereka lari. itulah. Pernah juga mendengar kan kalau yang di dalam Yohanes 8:58 Iya, Pak. bahwa sebelum Abraham aku ada, Yesus mengatakan begitu. Oh iya ya, dengar juga. Itu dianggap bahwa Yesus mengakui bahwa dia adalah Tuhan karena dia sudah ada sebelum Abraham. Oh. Nah, terus yang benar konteksnya gimana itu? Nah, konteksnya sebenarnya apa? Ini Salomo ya, Raja Salomo. Sulaiman maksudnya. Sulaiman kalau di Islam. Beliau mengatakan juga sebelum bumi ini diciptakan itu sudah ada. Ya. Ada ayatnya itu di Amsal berapa lah gitu. Begitu juga dengan Ayub. Ayub juga begitu. Sebelum bumi diciptakan juga dia sudah ada. Yeremia juga begitu. Ada ayatnya bahwa sebelum dia ada di dalam janin ibunya itu sudah diketahui oleh Tuhan gitu. Ya. Jadi sebenarnya poinnya adalah semua manusia ini sebelum dilahirkan itu sebenarnya sudah ada di dalam pengetahuan Sang Pencipta. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Sama nggak dengan konsep di dalam akidah Islam? Sama, persis. Sama kan? Persis. Semua manusia sebelum menjadi manusia itu Allah sudah tahu. Ya. Dia bakal jadi nabi, dia bakal jadi kafir, dia bakal jadi muslim, dia bakal jadi macam-macam. Allah sudah Ya, tahu. betul. Iya kan? Kodo dan kodar lah istilahnya begitu. Ya, innallaha alimu bidzatis sudur. Allah tahu apa yang isi hati kita sebelum gitu. dan ya sesudah terjadi. Yohanes 8:58 dipakai oleh teman-teman Kristen bahwa itu adalah bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu. Karena Yesus ada sebelum Abraham. Nah, Sulaiman atau Salomo sudah ada sebelum bumi diciptakan. Iya, iya. Abraham belum ada. Iya, Kenapa iya. nggak dituhankan gitu. Kenapa gak dituhankan? Nah, kira-kira Sama, seperti itu Pak Dondi ya. Ruh Allah dituhankan, tapi nafasnya kok enggak, kan ada itu ya. Apa kajian seperti itu? saya sebenarnya kalau mengatakan Allah itu roh itu sebenarnya sedih. Iya, roh yang Sedihnya apa? melayang-layang gitu ya. Mereka mengatakan bahwa Allah itu adalah roh, makanya mereka harus menyembah dalam roh. Iya. Pertama kali mereka menggunakan kata di Kejadian 1-2 lah ya. Roh Allah melayang-layang gitu. Iya. Jadi Allah punya roh gitu. Melayang-layang juga gitu. Memang banyak ayatnya yang mengatakan bahwa Allah itu adalah roh. Tetapi ayat yang mengatakan iblis juga roh juga banyak. Iya, banyak juga. Ya. Banyak. Iya, Matius iya. 8:21 dan segala macam banyak. Nah, sekarang Matius 8:16. 16. Nah, sekarang kalau Allah itu roh, iblis roh, itu serupa gitu dengan iblis gitu. Ya, bisa jadi saudara lah gitu. Harun katanya itu. Oh, benar. Juga patut diduga. Patut diduga. Ya, makanya gini, maksudnya kalau yang di Kejadian 1-2 itu sebenarnya yang dikatakan roh Allah melayang-layang itu sebenarnya dari kata ruah. Ruah. Ruah itu artinya bisa dua. Bisa roh, bisa juga angin. Ya. Ya. Angin itu kalau di tradisi Yahudi mereka menafsirkan angin itu seperti semacam kayak kuasa daripada Tuhan itu melayang-layang di atas permukaan air. Ya, betul. Sebenarnya gimana ya? Menyedihkan jadi kalau Allah dibilang roh gitu. Karena roh itu kan sebenarnya kan ciptaan Allah gitu loh. Makhluk itu. Iya kan? Nah, kita di Islam mempunyai akidah sendiri yang sebenarnya sudah sangat jelas ya. Makanya kita mengajak, mari pelajarin dulu Islamnya sebelum melemparkan syubhat-syubhat gitu. Iya, betul. Ya. Supaya juga syubhatnya itu malah tidak menjadi bumerang gitu. Iya, tidak jadi berang kepada mereka sendiri. Nah, itulah. Makanya ketika orang-orang Yahudi, Pak Nedi ya, di Mekah, orang musyrik Mekah itu bertanya kepada Nabi Muhammad untuk bisa menjelaskan seperti apa Tuhannya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Ikhlas. Ya, Al-Ikhlas. Allah tidak mengatakan saya bersemayam di arsy, tidak. Allah tidak mengatakan saya punya tangan, tidak. Ternyata yang turun adalah surah Al-Ikhlas yang mengatakan Allah itu Esa, Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, dan Esa dalam pekerjaannya. Dan lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu menunjukkan menolak 3 golongan di Arab saat itu. Yang pertama, orang Yahudi yang mengatakan Uzair adalah anak Allah. Yang kedua, Nasrani yang mengatakan Isa anak Allah. Yang musyrikin Arab yang mengatakan bahwa malaikat anak Allah. Jadi tetap walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah. Itulah Tuhan, gitu loh Mas Randy. Ya. Tadi situ nyebut zat yang esa. Iya. Zatnya pakai D nggak? Enggak. Hah? Kalau enggak itu kan benda. Kalau pakai D, Allah. Ya. Nah iya tadi ngomong zat yang esa tuh zatnya pakai D apa enggak? Pakai D. Pakai D. Iya, soalnya pilek kawan ya. Ini dingin ini. Ya. Pilek. Jadi D-nya itu agak hilang gitu. Zat gitu ya. Iya. Zat gitu ya. Remote AC mana? Remote AC? Remote AC mana? Hah? Kalau tadi jadi L Pak ya. Lezat makan bakso tadi. Remote AC mana? Remote AC? Nah, itu kadang-kadang kata zat dengan kata zat aja itu dipermasalahkan. Iya. Mereka Padahal nggak beda. tahu. Mereka nggak tahu bedanya zat yang pakai D sama zat yang nggak pakai D. Itu kadang mereka nggak tahu. Ya. Malah di Bible mereka, ya, di Bible-nya mereka sendiri, yang di terjemahan lama, itu masih ada menggunakan kata zat yang tanpa D. Oh, ZAT. Oh. ZAT. Kalau ZAT itu kan dalam bahasa Inggris apa ya? Substance. Iya. Ya. Substance itu adalah matter atau materi. Iya. Kalau materi kan bisa padat, bisa cair, bisa gas. Bisa gas. Itu di dalam Bible mereka sendiri yang terjemahan lama tuh ya, masih ada kata-kata zat yang tanpa D. Nah, kalau kata zat yang pakai D itu kan sebenarnya pengertiannya apa kalau buat kita? Kalau saya tanya dalam bahasa Inggris itu eksistensi lah gitu, keberadaannya lah. Essence. Esensi. Essence ya. Esensi. Atau hakikat gitu lah. Hakikat. Atau persons gitu lah kalau keberadaannya gitu. Ya. Nah, itu kadang-kadang begitu aja jadi malah menampar mereka sendiri dengan ayat yang ada di dalam perjanjian di dalam terjemahan lama. Iya. Ibrani 1 ayat 3. Iya. Kadang seperti ini Pak Dodi, mereka mengatakan, "Loh, sama dengan ginilah. Allah kan punya sifat kalam, berfirman. Lah, kita kan menyembah firman-Nya sama dengan menyembah Allah berarti. Lah, seakan-akan dibedakan, ada sesuatu yang terlepas dari Allah seakan-akan seperti itu. Padahal kita menyembah zat Allah. Ya, bukan sifat gitu. Mereka bilang Yesus itu adalah firman itu sendiri kan? Iya. Yesus itu adalah Injil itu sendiri kan? Gospel lah ya. Kalau mereka menyembah firman yang menjadi manusia, kenapa mereka nggak menyembah Taurat? Iya, itu kan dari Allah juga. Taurat juga firman kan? Iya, firman juga. Kenapa nggak disembah gitu? Iya. Nabi Adam ya. Ada ruh juga katanya mereka. Nah ya, jadi kan kalau namanya firman menjadi manusia terus kemudian manusianya disembah karena itu adalah firman yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Terus kenapa mereka nggak menyembah Taurat? Taurat kan juga firman. Iya. Firman Tuhan kan Taurat kan? Firman Tuhan. Kenapa nggak disembah gitu loh? Iya. Nah itu untuk menangkal pemahaman atau penangkalan akidah yang mengatakan bahwa kalau di Kristen itu firman menjadi manusia, nggak ada bedanya dengan di Islam. Firman menjadi Quran gitu. Kita nggak menyembah Quran kok. Iya, nggak menyembah Quran kok. Itu beda itu. Kita nggak menyembah Quran gitu loh. Nah makanya kita kembalikan. Kalau mereka menyamakan konsep firman menjadi manusia dengan firman menjadi Quran, kenapa mereka nggak menyembah firman yang menjadi Taurat? Kenapa nggak disembah Tauratnya gitu? Iya, bisa. Itu bisa, aja bisa. Kan? Boleh kan? Iya, masuk akal itu. Nah, apalagi yang menjadi syubhat Mas? Yang mungkin Mas pernah dengar di dalam arena apologetika gitu? Selain itu apa lagi? Paganisme. Ya, itu biasanya sering diucapkan bahwa kita menyembah batu. Ya, batu dan hitam. Tawaf dulu itu ikut orang musyrik Arab sambil telanjang lah. Ya, seperti itu. Sebelum Mekah ditaklukkan oleh Nabi Muhammad dan 10.000 sahabatnya, memang betul suku Quraisy itu adalah orang pagan, orang-orang paganisme, betul. Menyembah berhala ya. Menyembah berhala, betul. Nah, dari mana ceritanya? Nah, kalau bicara pagan,
ini ceritanya agak panjang nih, kita harus mundur sedikit. Iya. Tadi kan situ mengatakan memang bahwa di dalam masyarakat Mekah itu kan memang pada waktu itu ada beberapa kelompok yang mana orang-orang Yahudi mengatakan Uzair putra Allah, Nasrani mengatakan Yesus putra Allah, kemudian apa lagi tadi? Malaikat putra anak Allah, itu yang orang-orang Quraisy kan. Iya. Nah, itu ada di surat At-Taubah ayat 30. Oke. Ya kan? Mereka mengatakan hal itu dikarenakan mereka mengikuti perkataan orang-orang kafir sebelumnya. Iya. Orang-orang apa? Orang-orang kafir sebelumnya. Siapa orang-orang kafir sebelumnya itu? Nah, kita mesti belajar sedikit sejarah, gitu ya. Dari daerah Sumeria ya, di atas Mesopotamia, Babilonia, itu kan memang sangat-sangat kental dengan ajaran paganisme. Iya, betul. Turun ke bawah, Persia, Palestina, Mesir, bahkan naik lagi ke utara sampai Eropa Utara gitu ya. Semuanya kental dengan ajaran paganisme, bahkan sampai ke India gitu ya. Jadi di Sumeria juga ada 3 dewa, di Babilonia juga ada 3 dewa, di India juga ada 3 pribadi gitu kan. Iya. Kemudian di Mesir juga ada 3 dewa, di Eropa juga ada 3 dewi gitu. Ada dewa, dewi yang semuanya 3 pribadi gitu. Nah, terus kalau kita lihat secara global, kenapa kok cuma 3 gitu, Mas? Pernah mikir nggak? Iya, pernah mikir, tapi nggak nemu jawabannya. Kenapa nggak 4? Kenapa nggak 5? Kenapa nggak 50? Kenapa nggak 100 gitu? Iya. Kok berhentinya di angka 3 gitu? Kenapa? Tahu? Pernah mikir nggak? Iya, pernah mikir. Gimana itu jawabannya? Pernah dengar Aristoteles ya? Iya, mantek ya. Aristoteles mengatakan begini. Sesuai dengan perkataan orang-orang Pitagoras. Ya. Pernah dengar ya Pitagoras ya? Bahwa di alam dunia ini semuanya dibatasi dengan 3. Awal, tengah, akhir. Oke. Nah, makanya dengan menggunakan hukum alam tersebut, kami gunakan untuk menyembah dewa-dewa kami. Oh. Itu Aristoteles yang ngomong. Iya. Nah, jadi memang udah dari zaman sononya mereka selalu menggunakan 3 itu, entah 3 pribadi, 3 muka, 3 apa segala macam, semuanya 3. Iya. Gitu loh. Terus kok kita mikir nih ya, Sumeria 3, India 3, Babilonia 3, Persia 3, Mesir 3, Eropa 3. Kristen juga 3 loh. Iya, ya. Hah? Terus kebetulan gitu pagan mereka gitu. Ya enggak lah, masa kebetulan. Pasti ada sanad-sanad yang menyambungkan, mengawitkan antara mereka dengan yang terdahulu gitu. Nah, terus kalau mereka mau mengembalikan itu karena hanya namanya umat Islam sholat menghadap Ka'bah, kemudian karena kecintaan kepada batu Hajar Aswad mereka mencium Hajar Aswad, dianggap menyembah, kemudian diberi label paganisme. Nanti dulu gitu. Nanti dulu ya. Sholat dengan ke arah Ka'bah itu kan sebenarnya kan sebagai persatuan. Ya, menyatukan arah. Persatuan arah gitu ya, persatuan arah. Bisa dibayangkan nggak? Kalau Ka'bahnya di tengah, orang yang di sini ngadep ke sono, orang yang sini ngadep ke sono, atau yang tidak beraturan gitu. Iya. Tidak ada persatuan gitu. Tidak ada persatuan. Makanya ada kiblat itu ke Ka'bah itu adalah sebagai persatuan, ya persatuan arah. Dan itu adalah memang ciri-ciri daripada agama yang monoteis. Oh. Yahudi juga punya kiblat. Iya, Misrah. Islam punya kiblat. Gitu. Dan Yahudi juga punya gerakan doa dengan gerakan-gerakan gitu. Diikuti dengan gerakan-gerakan. Nah, terus kemudian kalau masalah mencium Hajar Aswad dianggap sebagai pagan karena ada hadis mungkin yang mengusap lah, bukan mencium kan? Mencium juga mengusap ada. Mengusap ada. Terus dianggap menghapus dosa. Lawang di Perjanjian Lama juga ada. Ya gimana? Batu bara yang ditempelkan kepada mulut mereka menjadi kudus. Iya. Iya saya. Langsung jadi suci gitu ya. Nah gitu. Mereka menuduh, tapi mereka buta dengan Bible-nya sendiri gitu. Ya, betul. Itu yang sangat disayangkan gitu ya. Nah, sekarang kembali lagi. Kalau kita perdalam lagi. Tadi 3 pribadi ya. Kemudian kalau di dalam dunia seperti itu ada istilah-istilah yang dipinjam gitu, Mas. Ya. Kan Yesus disebut sebagai juru selamat. Juru selamat. Ya kan? Julius Caesar juga disebut juru selamat.
Iya, juru selamat juga. Juru selamat ya. Yesus disebut sebagai kabar baik. Kabar baik. Kaisar Agustus pada waktu lahir juga ditulis sebagai kabar baik Ya, bagi seluruh umat manusia loh. iya, betul. Tetapi mungkin konteksnya yang disebut dengan seluruh umat manusia adalah umat manusia untuk jajahan mereka gitu. Untuk Romawi dan jajahan-jajahannya. Iya. Itu mereka sudah bisa sebut seluruh dunia gitu loh. Juru selamat, kabar baik. Iya. Padahal Terus? ada dia. Yesus disebut juru selamat dan kabar baik juga. Iya, itu dia. Kebetulan minjem atau gimana? Ya enggak lah, istilah itu sudah tidak aneh bagi kita gitu. Cuma mereka aja terlalu lebay. Ya. Tapi memang begini ya. Memang begini. Memang kisah-kisah atau narasi di dalam gospel itu memang sangat detail, Mas. Detailnya jauh lebih bagus daripada kisah-kisah paganisme yang di luar itulah. Oke. Yang Julius Caesar, yang Kaisar Agustus, belum lagi nanti yang kisah Osiris, belum lagi nanti yang salib, belum lagi nanti yang pembaptisan dan segala macam. Ternyata itu di gospel memang ceritanya sangat detail. Tetapi karena detail dan ada 4 gospel, ternyata masing-masing ini tidak sinkron. Kok bisa? Banyak kontradiksi Hmm. gitu. Matius, Markus, Lukas itu disebut tiga gospel yang ceritanya sama. Ya. Kenapa ceritanya sama? Karena ternyata yang ditulis dahulu tuh Markus, sedangkan Matius dan Lukas itu menyadur dari Markus. Nah, selain menyadur, mereka juga menambahkan kisah-kisah yang disebut yang bersumber dengan kode Q, huruf Q. Ya. Huruf Q itu adalah singkatan dari quell, Ya. yang artinya adalah kisah-kisah yang beredar di masyarakat gitu. Nah, akhirnya yang di dalam kekristenan itu sendiri karena saking banyaknya simbol atau mungkin konsep atau mungkin sebutan atau mungkin terminologi yang sama dengan pendahulunya itu, Iya. bisa nggak kita kalau anggap bahwa itu kebetulan pagan gitu? Tidak bisa lah, tidak bisa. Pasti ada sanad gitu nanti. Nah, itulah yang tadi yang insya Allah tadi yang dimaksud di At-Taubah ayat 30. Iya, Mereka mengikuti perkataan orang-orang kafir sebelumnya. betul. Gitu. Betul. Makanya di Al-Qur'an Pak Dodi, di surat Al-Quraisy Ya. itu sangat menjelaskan bahwa Islam bukan agama paganisme. Ya. Disebutkan falyabudu rabb hadzal bait. Menyembahlah pemilik Ka'bah ini. Ya. Bukan Pemilik Ka'bah siapa? Allah. Nah, Bukan sudah. Ka'bah atau batunya gitu. Nah, Aduh. itu kadang-kadang ya kita harus jeli ya. Yang mereka tuduhkan itu sebenarnya gampang dimentahkan. Gampang sekali. Gampang sebenarnya. Nah, tapi gini juga, Mas. Yahudi yang menyebut Uzair putra Allah itu juga di bukan semua golongan Yahudi yang menyebut Uzair putra Allah. Hanya satu sekte saja. Ya, satu sekte atau satu kelompok kecil sebenarnya. Ini menurut menurut ahli-ahli di dalam Yudaisme ya, dan juga di dalam apologetika lah. Secara umum Yahudi ini adalah juga sebenarnya apa? Mereka juga bertauhid sebenarnya, Mas. Ya. Kalau kita perhatikan di Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Maliaki yang digunakan oleh kekristenan, tidak ada konsep yang namanya apa? Pengorbanan manusia. Oke, ya betul. Tidak ada konsep penebusan dosa dengan darah manusia. Ya. Bahkan di dalam Perjanjian Lama juga mereka masih menggunakan konsep yang istilahnya bertobat maka kamu diampuni. Ya, mau dosa kamu semerah kirmizi atau semerah kain kesumba, dosamu akan diampuni menjadi putih seperti salju atau seperti bulu domba. Iya. Artinya apa? Artinya kan Tuhan Maha Pengampun kalau begitu. Maha Pengampun. Tinggal mengampuni gitu kan. Iya. Kemudian di Perjanjian Lama juga kita masih banyak menemukan bahwa tidak ada Tuhan selain Sang Pencipta ini, atau yang dikenal dengan Tetragrammaton. Pernah dengar, Mas? Tidak pernah. Tetragrammaton itu adalah yang dikenal dengan 4 huruf suci. Yod, He, Vav, He. Oh, Yod He Vav He. Nah, Yod, He, Vav, He itu istilahnya di dalam dunia itu adalah Tetragrammaton. Oh. Yod, He, Vav, He ini adalah satu dari 7 nama Tuhan Iya. yang ada di dalam Yudaisme. Betul.
Ya, Yotevave, El, Elohim, Eloah, ada 7 semuanya. Nah, artinya di dalam Yahudi, di dalam Yudaisme itu juga mereka sebenarnya masih monoteis, Mas. Ya, tetapi kalau mengenai perilaku mereka, mengenai tingkah laku mereka, itu kita pisahkan gitu dengan konsep ketauhidan mereka gitu ya. Apalagi dengan politik, itu sama sekali tidak ada hubungannya gitu. Gak ada hubungannya. Ya, jadi kita tidak boleh mencampur adukan antara politik dengan konsep keimanan. Rabi-rabi Yahudi sendiri yang ya karena namanya rabi kan berarti mereka sudah diakui ya. Sudah diakui. Sudah diakui. Nah, rabi, ada seorang nabi namanya rabi, sebutannya tuh Rabi Maimonides. Maimonides. Dia menulis surat kepada siapa, Obadiah apa siapa, proselyte itu, mengatakan bahwa keturunan Ismail ini atau yang dimaksud ini orang-orang Arab yang Islam itu bukan penyembah berhala. Oh, terus? Dia nulisnya begitu. Sudah lama yang namanya paganisme itu hilang dari mulut dan hati mereka. Iya. Dia ngomong begitu loh. Terus ngomong lagi apa? Mereka ya, keturunan Ismail ini menyembah Tuhan yang tunggal tanpa cacat. Tanpa cacat itu maksudnya ya boleh dikatakan sama dengan kepercayaan mereka gitu loh. Iya. Hanya menyembah Tuhan yang tunggal, yang esa, yang sempurna ya, yang sempurna. Iya. Ya. Itu pernyataan dari Rabi Yahudi tentang Muslim. Iya. Pernyataan yang sama dari orang yang sama kepada kekristenan. Dia mengatakan apa? Ketahuilah bahwa kekristenan ini dengan semua sektenya, ya, mereka adalah penyembah berhala. Bahasa Inggrisnya itu idol worshippers. Iya. Nah, jadi semua hari raya mereka adalah terlarang buat Yahudi-Yahudi itu. Dan kami ini maksudnya Yahudi, berurusan mereka seperti halnya mereka berurusan dengan pagan. Iya. Itu ada di apa namanya? Misnah ya. Misnah Traktat Avodah Zarah pasal 1 ayat 3. Nah, ini saya sebutkan supaya nanti kalau pemirsa ada yang mau ngecek bisa dicek gitu loh. Iya. Jadi kita dengan data ya. Ya. Kita tidak menghujat pemirsa. Yang kami sampaikan data semua. Gitu. Supaya nggak keliru, saya Supaya buka. nggak keliru. Supaya nggak keliru. Nanti kalau keliru kan kita koreksi. Iya. Tapi ngomong-ngomong tangan saya kaku loh jadi saya. Kaki saya nggak bisa gerak satu ini. Jadi es batu kayaknya satu dia. Lama-lama dingin juga ya. Lama-lama dingin juga ini. Jadi AC milik Allah ini nggak bisa dimatiin ini. Kemarin kita panas-panasan kok ya. Iya. Sekarang dingin-dingin. Nah, itu adalah yang tadi terakhir saya sebutkan adalah komentari on Mishnah. Traktat Avodah Zarah Iya. pasal 1 ayat 3. Oke. Kalau yang tadi Rabi Maimonides mengatakan tentang Muslim itu adanya di surat Letter to Obadiah the Proselyte. Ya. Para pemirsa nanti bisa cek ya. Oke. Nah, saya pengen nanti Ustadz Wafi lebih banyak lagi memberikan atau membagikan kepada kita ilmu, entah itu ilmu Quran, entah itu ilmu kalam, Fikih. atau ilmu fikih, artinya ilmu dari Islam supaya memperkaya wawasan kita gitu ya, supaya kita tambah pintar gitulah. Insya Allah. Ada lagi yang mau dibahas syubhatnya? Ya mungkin hanya itu Pak Wandi. Hah? Kayaknya Sebenarnya banyak. banyak sekali Sebenarnya saya punya banyak, Iya. banyak. Cuman gini, kadang-kadang syubhatnya syubhat yang kecil-kecil yang apa ya, yang baru dimunculkan. Diada-adakan lah gitu, karena nggak nemu lagi. Nah, nanti kita bahas lagi lah ya, mungkin yang siap. apa ya, contoh misalnya kayak apa. Langit dan bumi itu diciptakan dalam berapa masa? 6 hari gitu. Ya kan? Mereka menemukan ada ayat-ayat yang mengatakan 2 masa, 4 masa, 2 masa. Oh. Jadi 8 masa, bukan 6 masa gitu. Iya, maksud. Paham. Pernah dengar kan? Iya, betul. Terus siapa yang menjadi muslim? Siapa yang pertama kali menjadi muslim? Pernah dengar? Oh iya, betul. Ada kan? Dengar. Sering. Nah, jadi hal-hal seperti itu ya buat kita bukan hal yang mengkhawatirkan. Ya, Itu bukan semua pokok jawabannya. dalam agama lah. Bukan. Ada lagi Mas Wafi yang mau disampaikan dalam konteks obrolan kita ini? Sebenarnya masih banyak. Dalam dunia apologetika. Ya,
tapi karena keterbatasan waktu dan saya sudah dingin. Oh, ini, udah Pak. kedinginan. Iya, gak kuat saya ini, Pak. Dari Wedang yuk. Nah, kalau bahasa rupa saya itu gerigingan ini. Keringingan. Ya Allah. Tapi tempatnya Masya Allah ya. Masya Allah. Ini kalau kita datang sendiri ke sini, tafakur, Masya Allah ya. Ya. Ya, inilah bukti daripada kemahakuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Makanya kita sengaja mencari tempat yang seperti ini supaya kita selalu ingat ya akan Allah Subhanahu Wa Taala. tafakkaru fi khalqillah, berpikirlah tentang makhluk Allah saja. Wala tafakkaru fillah. Jangan mencoba memikirkan Allah terlalu dalam. Fatahliku. Nanti kamu tambah bodoh jadi. Iya. Tambah kayak gak ODGJ nanti ya. ODGJ. Karena otak kita terbatas. Ya. Oke. Ya, akal manusia sampai di mana sih ya untuk memahami Allah ya? Ya itu. Kurang apa sih buktinya di bahwa Allah ini maha kuasa ya? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Baik, kalau gitu nanti ya lain kali mudah-mudahan kita bisa ngobrol lebih panjang lagi ya. Insyaallah. Saya nanti harus nyerap ilmunya Mas Wafi. Mas Wafi kalau mau kristologi yang lebih detail juga siap saya berikan. Siap. Kita saling belajar. Saling belajar. Karena gini, ilmu kristologi tidak hanya mempelajari tentang konsep ketuhanan dan konsep keselamatan saja, Iya. ya, tetapi juga ada yang namanya kritik teks. Kritik teks. Kritik teks itu yang sangat penting. Contoh apa? Bagaimana Mas menyangkal mereka yang mengklaim bahwa Yesus telah dinubuatkan di dalam PL? Oh, perjanjian lama. Bagaimana nyangkalnya? Kalau tidak melalui kritik teks, Iya, betul. ya. Apa saja kritik teks? Kritik teks itu bisa mengambil dari konteks, dari linguistik, Ya. kemudian dari konteks, Ya. kemudian dari perspektif, kemudian bisa juga dari sejarah. Sejarah. Kalau 4 pendekatan ini kita pakai, itu yang disebut dengan nubuat Yesus dalam PL itu rontok semua, Mas. Iya, betul. Rontok semua. Nggak ada itu. Nah, kalangan Yahudi sendiri juga sudah sangat-sangat jelas mengatakan bahwa tidak ada satupun nubuat Yesus di dalam PL. Iya, betul. Ya. Iya, pernah dengar saya itu. Karena kan di dalam konteks akademisi Yahudi, kekristenan dan Islam, Yahudi tidak mengakui Yesus, ya kan? Ya. Islam mengakui Yesus atau Isa Al-Masih ini sebagai Mesias. Kristen selain mengaku dia sebagai Mesias juga mengaku sebagai Tuhan gitu. Tuhan, ya. Nah, ini yang membedakan gitu ya antara Yahudi, kekristenan dan Islam. Iya. Jadi begitu supaya kita masing-masing berjalan dengan damai. Ya walaupun kita berapologetika, tetapi harus kita lakukan dengan cara-cara yang paling beradab gitu Iya, ya. betul. Harus dilakukan dengan cara-cara yang elegan. Mari perdebatkan atau mari kita adu argumen itu di meja debat gitu. Iya. Bukan secara tawuran gitu loh, Mas. Nah, karena Rasulullah pernah bersabda itu, Mas Dodi. Nah, Khotibun nas ala qadri ukulihim. Ya, berbicaralah dengan manusia sesuai kadar akalnya. ya. Kalau kira-kira lawan kita ini memang sudah tidak punya akal, ya gak usah dilayani lah. Percuma. Ya ngapain ngomong sama orang nggak punya akal gitu. Iya, bisa, Ya kan? bisa. Bicara itu aja. Apalagi kemarin kan waktu kita main ke rumah Kiai Haji Idrus Ramli ya, Iya, betul. beliau mengatakan mempelajari kristologi itu hukumnya Fardu kifayah. fardu kifayah. Harus Masya Allah. ada itu. Jadi memang diperlukan gitu ya. Sangat diperlukan. Diperlukan dan harus ada orang-orang yang seperti itu gitu. Betul. Nah, Kalau nggak ini ada yang yang sebentar bisa, lagi nih. Kalau gak ada yang bisa, dosa semua sebenarnya ini. Nah, ini yang sebentar lagi nih, insya Allah nih. Insya Allah doakan teman-teman ya. Doakan. Jadi belajarnya ke Jakarta. Jakarta lah, ikut aja ke Jakarta. Ya, insya Allah nanti kita musyawarahkan sama nanti. Gunaan amunisi kita. Saya aja masih nyari narasumber yang punya amunisi banyak, Mas. Iya. Insya Allah ya, saya pengen sowan gitu ke rumahnya Ustadz Sanihu Munir. Siapa beliau? Beliau tuh kristolog senior. Oh. Itu amunisi juga Masya Allah banyak sekali itu. Iya. Ya. Baiklah kalau begitu. Nanti kita lanjutkan ya ngobrol-ngobrol kita di lain waktu. Saat ini kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian para pemirsa. Mudah-mudahan obrolan santai kita ini bermanfaat buat para pemirsa ya. Khususnya para pemirsa yang memang ada interest atau ada minat di bidang kristologi atau di dalam apologetika Islam Kristen ya. Kita tetap harus menjaga kesatuan negara Republik Indonesia
ya. Betul. Setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Siap, betul. Dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Makanya kita di dalam berapologetika juga harus tetap mengedepankan nilai-nilai akhlak, Ya. adab gitu ya. Nah, jadi yang kita buat kajian ini adalah tujuannya untuk membentengi akidah umat Islam dan juga untuk mencegah pemurtatan. Ya, Betul. bukan berarti kita membenci orang-orang di luar Islam, bukan. Oh, tidak. Bahkan di dalam Islam ajaran kita adalah berdosa kita kalau ada orang yang lapar. Ya, karena dan kita makan kenyang gitu. Ya, betul. Ya kan? Jadi artinya kita dalam hal kemanusiaan kita tidak memandang apakah dia muslim atau bukan. Tetapi di dalam hal perang pemikiran tetap kita harus tegaskan, kita harus bentengi akidah daripada umat Islam. Setuju ya tadi ya? Setuju. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena waktu juga kita harus pamit, mohon undur diri. Sebelum saya tutup, seperti biasa, kami ingin mengundang para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, yang mungkin juga ingin menyalurkan zakat sedekah infaknya, atau mungkin yang ingin berpartisipasi di dalam program wakaf ya, untuk tanah yang sedang kami bebaskan yang berlokasi di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, seluas 6 hektar dengan harga Rp250.000 per meter persegi, bisa mengirimkan ke Bank Syariah Indonesia atau BSI dengan kode bank 451, nomor rekening 11188998888 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, dan bisa mengkonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080 atau 0811 188 9181. Baik, kalau begitu sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Yang salah datangnya dari kami, yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya, channelnya apa? Najah Media. Para pemirsa ya, tolong dukung channel dari Ustadz Wafi. Nama channelnya adalah Najah Media Ya. Channel. Ya, Najah Media gitu. Oh, Najah Media aja, insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih ya Ustadz ya. Iya. Mudah-mudahan ketemu lagi. Sip. Ya.